Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran juhud dan qanaah. An Ali anhu qala Rasulullah sallam man radiya minallahi bil yasiri minar rizqi radhiyallahu anhu. Man radiya minallahi bil yasiri minar rizqi radhiyallahu minhu bil qalili minal amal. Rawahul Baihaqi. Yani anhu bersabda, barang siapa ridha kepada Allah dengan rezekinya yang sedikit, maka Allah akan meridhoinya dengan amalan yang sedikit. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Mishkat. Keterangan dalam hadis ini terdapat pertanyaan bahwa kekurangan rezeki merupakan kebaikan khusus dan sebagai peringatan dari Allah Taala. Yani jika seorang memiliki kekurangan dalam amalannya, maka yang Maha Memiliki akan mengampuni kekurangan amal tersebut dan menerimanya. Sebaliknya jika seorang itu menerima banyak pemberian dari Allah Ta'ala dan ia tidak rela jika terjadi kekurangan, maka yang Maha Malik pun akan berbuat hal yang sama. Dalam menyempurnakan hak-haknya, ia tidak akan rela dengan kekurangan yang ada. Jika seorang pekerja meminta agar gajinya dibayar, namun ia kurang baik dalam melayani majikannya, maka tuannya tentu akan melupakan kebaikannya. Berbeda dengan keadaan kita, ketika sebagian orang di antara kita hidup dalam kemiskinan, maka mereka mendapat taufik untuk mendekati Allah dan dapat meluangkan waktunya untuk berzikir dan mengerjakan sholat nafil. Tetapi ketika mereka berubah menjadi kaya, maka mereka tidak sempat lagi meskipun untuk menunaikan sholat fardu. Merasa puas dengan rezeki yang sedikit hanya dapat dimiliki jika seorang itu memperhatikan 5 hal. Mengurangi perbelanjaan. Yang tidak berbelanja melebihi keperluan. Alim ulama menulis bahwa seorang yang hidup seorang diri hanya memerlukan 1 setel pakaian, tidak perlu membeli banyak pakaian, dan ia dapat hidup hanya dengan makan roti dengan lauk biasa. Rasulullah bersabda, tidak akan menjadi miskin orang yang membelanjakan hartanya dengan sederhana. Kedua, meyakini janji Allah. Sekiranya ada rezeki sekedar untuk mencukupi keperluannya, maka ia tidak perlu memikirkan rezeki untuk masa yang akan datang. Ia meyakini janji Allah bahwa Allah telah bertanggung jawab untuk merizki kepada hamba-hambanya. Setan selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan berbagai pemikiran, misalnya khawatir akan penyakit, keuangan dan sebagainya. Setan selalu menggoda agar manusia merasa selalu harus membuat persiapan, jika tidak maka ia akan menanggung kesusahan. Jika terjadi tipuan setan ini, maka setan pun akan mengejeknya. Betapa bodohnya kamu ini, mengapa sangat takut terhadap kesusahan pada masa yang akan datang yang belum pasti akan terjadi, sehingga ia harus bersusah payah sekarang ini. Rasulullah pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud anhu, jangan biarkan banyak kebimbangan menguasai dirimu. Apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Rezeki yang sudah diatur untukmu pasti akan kamu terima. Beliau juga bersabda, Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang beriman dari sumber yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Di dalam Al-Quran ada ayat menyatakan seperti itu. Ketika memahami kemuliaan istighna, merasa puas dengan rezeki yang sedikit dan kehinaan tamak. Dengan memahami betapa besar kemuliaan istighna dan betapa besar kehinaan tamak di hadapan manusia, akan menghasilkan sifat qanaah atau merasa cukup. Hendaknya dipikirkan dengan mendalam bahwa dari 2 jenis kesusahan ini, seorang harus memilih salah satu di antaranya. A. Kesusahan karena kehinaan mengulurkan tangan di hadapan manusia, dan B. Kesusahan diri sendiri karena menahan nafsu dan kelezatan benda. Kesusahan yang kedua akan dibalas oleh Allah
dengan pahala yang sangat besar sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Dan kesusahan yang pertama akan dibalas olehnya dengan azab di akhirat. Untuk orang yang suka meminta-minta kepada orang lain tidak dapat menyuarakan kebenaran. Mereka terpaksa melakukan banyak tawar-menawar dalam agama. Rasulullah bersabda bahwa kemuliaan seorang adalah pada istighfarnya terhadap manusia. Sebuah peribahasa yang termasuk menyatakan, orang yang kepadanya kamu tidak berhajat, maka ia akan menjadi kawanmu. Dan orang yang kepadanya kamu mengutarakan hajatmu, maka kamu akan menjadi bawahannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada seorang, maka akan menjadi pemerintahnya. 4. Memikirkan akibat orang-orang kaya yang cinta dunia dan orang-orang yang itu cara hidup seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang tidak beragama. Juga memikirkan keadaan dan akibat yang dinikmati oleh para nabi dan wali Allah Ta'ala. Jadi hendaknya hikayat-hikayat mereka dibaca dengan teliti. Kemudian tanyakanlah kepada nafsu sendiri, apakah lebih suka mengikuti kelompok orang-orang yang dekat kepada Allah atau ingin menyerbu orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak beragama. Kelima, memikirkan dengan mendalam segala sesuatu yang telah diterangkan sebelum pembahasan ini, yakni mengenai bahayanya banyak harta dan besarnya musibah yang ditimbulkannya. Apabila senantiasa memikirkan hal itu, maka bersifat qanaah terhadap sedikit harta benda yang dimilikannya, itu akan menjadi mudah. Disebutkan dalam kitab Ihya. Dari Ibnu Anhu bersabda, sungguh beruntung orang yang telah memeluk Islam lalu ia diberi rezeki sedikit, namun Allah mengaruniakan kepada sifat qanaah, berpuas hati dengan rezeki yang sedikit. Fudhalah bin Ubaid anhu pernah bersabda, beruntunglah orang yang diberi taufik untuk memeluk Islam dan penghidupannya, rezekinya hanya sekedar mencukupi keperluannya, namun ia berpuas hati dengannya. Disebut dengan at-targhib. Dari Abu Darda anhu bersabda, setiap hari ketika matahari terbit, di kedua sisinya terdapat malaikat yang berseru, wahai manusia, tawajuhlah kepada Rabb milik kalian. Harta yang sedikit dan mencukupi keperluan itu lebih baik pada harta yang banyak tetapi memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini hadis menjelaskan tentang pernikahan senantiasa bersifat qanaah atau ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah beri pemahaman niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.